Ya, ya terima kasih ya buat Mas Ilhan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa bertemu pada hari ini meskipun secara virtual. Setidaknya kita masih bisa menjalin silaturahmi seperti itu. Nah, tadi nama saya sudah diperkenalkan guys sama Mas Milhan. Sebelumnya mau membenarkan dulu, saya lahirnya tahun 99 guys, bukan 95. Ya, sebelum saya memperkenalkan narasumber, sebelumnya kita cek dulu ini narasumbernya sudah ada semua atau belum di sini. Oke, ngapunten. Mas Rijal sampun wonten. Halo. Cek. Cek. Sampun nggih. Halo. Oh iya. Oke. Lanjut ke Mas Ranu. Mas Ranu sampun join. Ada. Udah ada semua nggih pematerinya. Jadi langsung saya perkenalkan aja. Nanti pasti teman-teman yang ada di sini mesti pada penasaran pematerinya ini siapa, yang pasti orang-orang hebat semua. Oke. Aman nggih suara saya ada? Aman. Oke. Oke, langsung saya perkenalkan nggih. Oh iya, saya lupa ini terlalu grogi soalnya pembicaranya terlalu keren, mantap jiwa. Tema talk show sholawat pada hari ini adalah mengupas seputar produksi musik sholawat. Jadi, maaf ya teman-teman, ini terlalu grogi. Pematerinya keren semua sih, jadinya saya grogi. Oke, langsung saya perkenalkan. Yang pertama ada Mas Rijal Vertizon. Oke, nama aslinya itu Mas Muhammad Saiful Rizal. Lahirnya di Jombang pada 26 November tahun 1988. Kemudian untuk alamatnya itu di Gondolayu Lor. Ini tulisannya di sini JT 2 11/61 RT 55 RW 11 Cokro Diningratan Yogyakarta. Pekerjaannya adalah produksi musik, domisilinya di Bantul, riwayat pendidikannya adalah di MAN 2 Yogyakarta, kemudian pernah mondok juga di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Untuk moto hidup beliau itu adalah landasi hidup dengan akhlak. Oh ya, tidak lupa juga prestasi-prestasinya itu ada album Ighfir Li Zambi tahun 2008, terus album Ya Toibah tahun 2013, album Mampir Ngombe tahun 2017. Nah, pasti penasaran nggih Instagramnya apa, tapi saya juga udah yakin ini teman-teman di sini mesti udah follow semua. IG-nya itu @rijal pakai J RIJAL _Vertizon. Oke. Bisa langsung dicari kemudian di follow, langsung stalking, tapi nanti aja stalkingnya. Terus pemateri kedua ini nggak kalah hebatnya juga sama pemateri pertama. Pemateri kedua ini bernama Mas Ranu Nada Irfani. Lahir di Pekalongan
tanggal 21 April 1992. Alamatnya di Cibodas, Cikajang, Garut, Jawa Barat. Oke. Status dan pekerjaannya ini Masya Allah sekali, nggih. Statusnya terakreditasi A dan pekerjaannya ini sebagai kepala rumah tangga. Ini keren sekali. Kemudian domisilinya di Jalan Palagan, Tentara Pelajar, Yogyakarta. Oke, prestasinya ini keren-keren semua. Beliau ini sebagai arranger pementasan Babat Kalijaga Semarak Miladiyah UKM JKH Al-Mizan tahun 2012. Kemudian sebagai arranger pementasan tari Festival Seni Qur'ani Semarak Miladiyah 2013. Sama arranger pementasan Suluk Adikarya UKM JKH Al-Mizan tahun 2014. Nah, untuk pengalaman organisasinya itu, beliau adalah koordinator divisi Sholawat UKM JKH Al-Mizan tahun 2011-2012. Moto hidupnya, hidup adalah pengabdian. Kemudian, ini akun media sosial beliau, Instagramnya @ranu_nada. Nanti silakan dicari di Instagram, langsung di follow. Nah, oke, teman-teman masih penasaran dengan hasil karya Mas Rizal Ferbizon dengan Mas Ranu. Jadi akan kita putarkan cuplikan karya dari mas-mas berdua ini. Oke. Nanti dari yang ini mencapai 16 juta view dari Mas Rizal Ferbizon. Monggo. Aku pas nang kono kok dapat aku disuruh.
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tepun marang Gusti bentinane sabar lelakon urip. Oke, itu tadi adalah cuplikan dari hasil-hasil karya beliau-beliau yang keren pokoknya. Hasil-hasil karya beliau-beliau ini nggak cuma yang ditampilkan tadi, tapi masih banyak yang belum teman-teman saksikan. Jadi nanti bisa dicari sendiri di YouTube, di Instagram beliau. Oke. Teman-teman udah nggak sabar ini pasti untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita. Oh iya, sebelumnya nanti ada sesi tanya jawab. Jadi yang pertanyaannya bagus, bermutu, nanti yang bertanya akan mendapatkan door prize dari panitia dan pengurus. Jadi siapkan, jadi diperhatikan, digadek kesek tenanan biar nanti bisa menemukan inspirasi untuk teman-teman semua. Nggih, langsung saja nggih kita mulai talk show-nya. Kita langsung berbincang-bincang. Untuk yang pertama ini kita bincang-bincang dengan Mas Rijal. Nggih. Ya. Assalamualaikum Mas Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Ini nggih, ngapunten Mas. Ini tadi saya baca CV-nya jenengan. Itu nama aslinya Saiful Rizal. Ya, Muhammad Ya. Saiful Rizal. Oke, Muhammad Saiful Rizal. Tapi kalau kula baca di sini namanya itu ada Rizal Vertizon. Bukan Ya. pakai Z lagi tapi pakai J. Kemudian ada tambahannya Vertizon. Itu apa? Ya. Saya sangat penasaran dengan itu, Mas. Apa itu Vertizon? Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya mawon. Salam. Semuanya teman-teman.
Jadi nama saya Rijal Vertizon itu Rijalnya dari nama asli saya. Kenapa saya ganti J? Karena ya biar sesuai aja dengan bahasa Arab. Terus yang Vertizonnya itu, jadi saya dulu awal mula berkarir di produksi musik itu bersama 4 teman saya dan dengan nama grup Vertizon, Nasyid Vertizon. Jadi ketika saya solo, nama grup saya masih saya bawa. Jadi maksudnya adalah Rijal X Vertizon. Oh, oke. Jadi itu nama nasyid ya Mas? Iya, nama Keren nasyid. sekali. Oke, lajeng, kok lajeng pakai bahasa Jawa? Betul Mas, ini saya grogi banget ini. Saja. Sleep. Oke, pakai bahasa Indonesia. Oke, jadi untuk Mas Rijal sendiri itu berkarirnya itu sejak kapan? Udah meledak, ini ada yang 16 juta view, pokoknya keren-keren semua karyanya. Itu berkarir sejak kapan Mas? Kalau untuk bikin channel di YouTube itu sekitar tahun 2016. Jadi saya mulai dari Nasyid Vertizon itu tahun 2007. Oh, oke, tahun. Jadi 4 tahun yang lalu untuk YouTube-nya, ya Mas? Iya, untuk YouTube-nya. Oh, oke. Terus tadi saya juga baca kalau Mas Rijal ini dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ini keren banget. Biasanya kan kalau anak yang keluaran dari pondok itu jarang yang menuju ke produksi musik. Nah, itu mengapa Mas Rijal kok memilih berkecimpung di produksi musik? Ini yang bikin kita penasaran. Ya, yang pertama memang ketertarikan ya. Jadi saya dari kecil memang suka mendengarkan musik, suka mendengarkan lagu dari genre apapun saya suka. Ketika ada lagu yang bagus, ya saya nikmati. Terus yang kedua, ketika saya keluar dari pondok, ketika itu saya ke Jogja, dan di Jogja itu bertemu dengan teman yang bisa membuat musik. Jadi keseharian saya di sana, awalnya memang ada ketertarikan, terus ada teman yang bisa, akhirnya saya mulai mencoba gitu. Dan kenapa saya bikin sholawat, karena memang ya basicnya santri gitu. Terus di kampung saya di Jombang juga budayanya sholawatan, jadi sudah terbawa mungkin dari kecil sukanya seperti itu sih. Jadi itu masalah selera aja, masalah rasa. Oke. Kemudian untuk Mas Rijal sendiri itu belajarnya bagaimana Mas? Secara autodidak atau tadi dengan teman Mas Rijal tadi atau bagaimana? Iya, jadi lebih ke autodidak. Jadi ya secara tidak langsung belajar dari teman saya itu. Jadi ketika teman saya membuat musik, produksi musik, saya sering lihat, tiap hari saya lihat, akhirnya tahu cara-cara untuk membuat musik seperti itu. Oh, oke.
Kemudian proses belajar produksi musiknya itu kepripun Mas secara singkat mawon mungkin. Proses belajarnya, Nggih. ya kalau kalau untuk belajar musik sebenarnya bisa dari proses belajar untuk membuat aransemen atau proses mempelajari alat untuk membuat musik atau gimana? Nggih, proses mempelajari alat rumiyin baru aransemen mawon. Ya, kalau saya kan membuat musik dengan software, jadi saya nggak ada basic untuk bisa memainkan alat musik, tapi saya memakai software dan untuk membuat musik saya biasanya butuh referensi gitu. Jadi sebenarnya saya pengen membuat sebuah lagu dengan genre ini, maka saya akan mencari referensi musik yang genre yang sama, terus saya dengarkan gitarnya itu mainnya gimana, bassnya gimana, drumnya gimana, dan isi-isiannya seperti apa, alurnya seperti apa, ya saya ambil dari situ, belajar dari situ. Oke. Oke, terima kasih Mas. Langsung ke Mas Ranu nggih. Jadi halo Mas Ranu. Halo. Halo. Oke, apa kabar Mas Ranu? Alhamdulillah sehat, Mbak Ismifah. Gimana Mbak Ismifah? Alhamdulillah saya Mas sehat sentosa. Ya, Aman langsung ya? pertanyaan. Aman. Langsung pertanyaan nggih Mas. Ya, boleh. Oke. Kan pasti teman-teman kula juga penasaran banget ini sama Mas Ranu. Jadi kan kita kenal Mas Ranu ini adalah sama dari koordinator Al-Mizan, dari Al-Mizan sendiri. Jadi apakah sebelum di Al-Mizan itu sampean menggeluti bidang musik ini napa pripun Mas? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Sebelum masuk Al-Mizan memang saya udah bermusik dari kecil. Mungkin kira-kira kelas 3 SD dulu saya awal kali kenal sama musik. Terus berlanjut gitu sampai ke Al-Mizan. Berarti dari kecil banget ya Mas sudah menggeluti bidang musik. Agak kecil Mbak, agak kecil. Ya, Masya Allah. Nah, terus niku prosesnya gimana Mas? Kok bisa kan saya ada lihat hasil-hasil karya Mas Rano itu mantap betul semua, mantul-mantul. Nah itu gimana kok bisa sampai bikin karya yang keren-keren kayak gitu Mas? Aduh, gimana ya? Saya bingung juga Mbak kalau ditanya gimana bisa bikin kayak gitu ya gitu, bikin aja gitu. Masya Allah. Yang penting yakin Bikin gitu Mas. aja. Yang penting yakin, latihan aja terus. Sering berkarya, mungkin kan jadi terbiasa. Jadi terbiasa, jadinya kan oh ini mau dibuat seperti apa enaknya, tahu jalannya gitu. Oke, belajar terus berarti. Ya, kuncinya latihan, belajar. Oke. Oh iya. Kembali ke Mas Rijal lagi. Oke. Untuk ke Mas Rijal lagi itu karya Masya Allah grogi. Karya perdananya itu apa dan kapan? Ya, Baik yang karya pertama saya membuat musik, membuat lagu itu tahun
ya 2008 kalau nggak salah. 2008 itu judulnya Every Zambi itu di album yang sama Vertizen itu. Itu pertama saya membuat lagu sendiri. Oh, oke. Karya perdana 2008 berarti. Iya. Kalau untuk yang diunggah di YouTube yang pertama kali juga ini, Mas? Enggak, kalau lagu-lagu Vertizen nggak ada yang saya share di YouTube. Kalau lagu-lagu Vertizen itu karya original ya, bukan cover sholawat gitu. Jadi yang di YouTube itu memang semuanya sholawat. Oke. Dan lagu pertama yang diunggah di YouTube lagu apa, Mas? Teman-teman penasaran. Kalau di YouTube pertama, kalau nggak salah itu Ya Nabi Salam Tumihu itu yang pertama. Oh, oke. Selanjutnya tadi sudah di situ, kenapa kok lebih memilih ke sholawat gitu? Karena kan di masa sekarang, di era-era sekarang itu kan yang lebih menjanjikan itu kan ada mungkin lebih ke musik pop, musik dangdut, reggae dan sebagainya yang dirasa lebih menjanjikan itu. Kenapa tetap lebih memilih ke sholawat, Mas? Maksudnya menjanjikan di pasar gitu ya? Oke. Pasaran. Ya, ya mungkin pertama saya nggak bisa bikin musik dangdut. Terus yang kedua emang sukanya sholawatan. Lalu apa ya? Karena lagu-lagu yang saya buat di YouTube itu rata-rata ini sih. Rata-rata ada pengalaman gitu, ada pengalaman maksudnya yang ketika saya pulang ke Jombang gitu, terus di rumah dengerin pujian gitu, pujian enak gitu, pujian enak, terus saya sendiri merasuk ke saya sendiri, merasuk. Makanya terus saya ingin bikin tertantang untuk bikin cover itu, seperti itu. Berarti dari hati gitu, Mas? Ya pertama memang karena keinginan jadi ada lagu kok enak gitu kan, kita pengen bikin yang sholawat gitu. Oh, Damai gitu damai. Terus kan saya udah mendengarkan beberapa nih, Mas, dan itu yang di cover itu beberapa memakai nadanya lagu India. Ya, Itu India. pertanyaan dari saya sendiri, itu kenapa kok lagu India, Mas? Tanyakan. Ya ini jadi kebetulan nada-nada India itu cocok untuk bersolawat. Seumpama kita coba lirik sholawatan dengan nada-nada semua nada-nada pop yang dari Amerika seumpama itu saya pernah mencoba gitu, tapi nggak cocok gitu. Jadi yang dilalai nada-nada India itu sesuai gitu dengan nuansa, dengan isi dari salawatnya itu sesuai. Nada-nada India kebetulan cocok dengan. Iya. Kemudian pemilihan lagunya ya, itu bagaimana, Mas? Yang disesuaikan dengan apa? Lagu India tadi kan? Itu pemilihan sholawatnya bagaimana, Mas? Ya, yang pertama pastinya yang penggalan kalimatnya sesuai dengan
alur nadanya. Jadi kan nggak semua lirik sholawat cocok dengan lagu ini seperti itu, atau lagu ini atau lagu ini. Jadi yang pertama pertimbangannya itu. Terus yang kedua, isi dari makna dari sholawatnya ketika cocok ya diambil gitu. Oke, terima kasih Mas. Kemudian kita kembali ke Mas Ranu lagi ya. Sudah banyak yang menanti-nantikan Mas Ranu lagi. Jadi karya Mas Ranu ini kan sudah banyak sekali yang di Al-Mizan ya. Itu karya-karya yang paling berkesan di hati Mas Ranu, yang paling membekas itu yang mana? Karya yang di Al-Mizan, Mbak. Oke. Yang di Al-Mizan ya. Yang mana ya? Masya Allah. Rata-rata sih sama aja kalau saya yang ngerasain udah buat karya ya udah selesai. Waduh. Ada rasa yang ditinggalkan. Jadi tidak ada rasa yang tertinggal ya Mas? Nggak ada. Kalau untuk karya nggak ada. Kemudian yang paling apa ya? Yang dirasa paling wah gitu, yang mana Mas? Ini saya masih penasaran banget sih. Masih nguyak terus. Wahnya gimana Mbak? Gimana ya? Ya gimana ya? Ya mengena di hati tadi sih Mas. Saya masih penasaran, pasti ada. Parani. Kalau prosesnya secara proses, kalau untuk hasil karyanya saya nganggap rata-rata semua ya. Karena saya orangnya mudah melupakan karya Mbak. Jadi karya saya sendiri aja banyak yang lupa pada kececer. Nggak ngopeni. Kalau Mas Rizal tadi kan pada diupload di YouTube. Nah, saya ini baru melek digital. Dulu kan yang namanya orang kampung, saya ini orang kampung, katrok, punya HP aja baru berapa bulan kemarin. Masya Allah. Mungkin yang berkesan ke prosesnya ya Mbak. Oh, oke. Prosesnya, yang mana? Yang dari beberapa pertunjukan yang digarap bareng Al-Mizan, itu yang paling berkesan yang Kabudayaan Lillah. Kabudayaan Lillah itu pas acara Miladiyah yang keberapa saya lupa, Festival Seni Qur'ani Nasional 2014 kalau nggak salah 2014. Oke. Pertunjukan Kabudayaan Lillah itu yang paling berkesan dari prosesnya. Nah, kan tadi banyak banget ya karya-karya Mas Ranu. Ini saya penasaran. Kira-kira ada berapa banyak ini karya Mas Ranu ini? Kok sampai lupa itu? Dikira-kira berapa, Mas? Pasti banyak banget sih. Nggak bisa, saya nggak bisa ngira-ngira, Mbak. Waduh, ini 100 lebih nih. Ratusan. Kalau ratusan mungkin belum, puluhan. Baru puluhan. Masya Allah, banyak sekali. Oh iya, Mas. Ini kan ada adik-adik Al-Mizan yang baru divisi sholawat baru saja masuk. Nah ini pesan-pesan untuk adik-adik, Mas. Ini apa biar mereka tetap semangat? Pesannya selama saya di Al-Mizan, ya, saya ngerasakan proses belajar yang sesungguhnya, benar-benar belajar, itu kesan saya. Jadi pembelajaran kuliah dibandingkan dengan pembelajaran yang ada di Al-Mizan ini, yang saya rasakan ilmunya lebih banyak di Al-Mizan. Dan yang saya praktekkan sampai sekarang itu lebih banyak porsi yang ilmu dari Al-Mizan. Oh, oke. Di pesannya ya Mbak,
Oke, Jangan pesannya. sampai kuliah mengganggu Al-Mizan. Waduh, kebalik berarti. Berarti lebih mementingkan Al-Mizan berarti nggih. Iya, betul. Kuliah itu nomor 2 lah. Yang pertama Al-Mizan dulu. Oke. Makasih Mas. Berarti yang pertama adalah Al-Mizan. Kuliah itu nomor sekian. Ya. Oke, makasih Mas Ranu. Kemudian kembali lagi ke Mas Rijal nih. Iya. Oke. Untuk tadi Kulo tanya proses belajar produksi. Nah, untuk tahapan-tahapan produksinya niku pripun Mas? Mungkin secara singkat mawon. Tahapan-tahapannya ya. Oke. Jadi ya jadi yang pertama kan memilih lagu jelas ya. Oke. Memilih lagu. Ini tahapan untuk membuat lagu atau produksi musiknya? Produksi Mas. Produksi. Oke. Jadi ketika untuk produksi musik, jadi yang pertama memahami lagu yang akan dibuat musiknya, atau kalau semua membuat bukan lagu tapi instrumen, kita menentukan untuk apa, untuk maksudnya untuk instrumen itu untuk menggambarkan perasaan yang seperti apa gitu. Itu yang kedua, untuk menentukan komposisinya. Jadi nanti ada instrumen apa saja yang akan masuk di situ. Itu biasanya sesuai dengan genre juga, dan untuk mempermudah itu bisa cari referensi lagu gitu. Itu untuk mempermudah. Dan yang ketiga, menentukan beatnya, lalu menentukan alur musiknya. Untuk alur musiknya ditata sedemikian rupa agar pendengar itu tidak bosan ya, dari detik awal sampai akhir lagu itu tidak merasakan bosan. Dan itu tugas utama produser musik itu. Jadi membuat lagu mengalir dan menarik. Setelah itu membuat chord. Kalau chord itu selera. Jadi chordnya Suhu Ranu dengan saya itu beda. Jadi setiap produser musik punya selera chord sendiri-sendiri. Terus setelah itu di mixing untuk memadukan semua instrumen. Setelah itu di mastering. Ya seperti itu gambarnya. Oke. Berarti ada 6 tahapan nggih Mas? Ya, ada 6 atau 7 tahapan. Oke. Kemudian ini saya ada pertanyaan lagi Mas. Motivasinya Mas Rijal untuk terjun di bidang produksi sholawat ini apa? Yang memotivasi? Motivasinya ya apa ya, motivasinya ya untuk dapat cintanya Kanjeng Nabi gitu. Masya Allah. Mencari syafaat Rasul. Ya, yes. Oke. Ya udah ini kan, maksudnya itu kan hal yang sewajarnya gitu. Maksudnya kita kan umat Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi itu
cinta banget kan sama umatnya gitu. Jadi ya itu balasan cinta kita. Oh, oke. Oh iya Mas, ini saya dan teman-teman penasaran banget ini, pengen banget mendengarkan suara emasnya Mas Rijal. Sedikit aja Mas. Suara emas saya Oke. kurang ya. Ini teman-teman Mas ingin saya sekali mendengar. iya Yes. iya iya. Monggo, Mas. Lagu yang mana di hutan? Derek mawon. Bang Leses. Apa? Tolong di mute nggih yang berisik. Host. Monggo Mas. Bentar ya, tak cari nada dulu. Oke. Ya. Teman-teman dengarkan dengan Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Masya Allah sekali. Ini pengen tak tepuk tangani banyak tapi tanganku cuma 2, Mas. Aduh. Oke. Terima kasih Mas atas suara emasnya yang tadi ada yang nulis tadi tersesat, kemudian setelah mendengar suara Mas Rijal langsung merasa berada di jalan yang benar. Masya Allah sekali. Oke. Oke Mas Rijal, ini Ya. saya minta pesan-pesan untuk teman-teman di sini supaya lebih semangat belajar di Al-Mizan, biar bisa sukses seperti Mas Rijal. Oke, monggo Mas.
Ya, jadi apa ya, untuk sesuai dengan tema ini aja, tema produksi. Jadi mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk membuat produksi musik yang bagus, yang sesuai, itu biasanya musik yang bagus harus didukung dengan vokal yang di genre yang pas. Dan lagu itu pesan sampai atau tidak itu tugas dari seorang penyanyi dan didukung dengan produksi musik seperti itu. Terus perbanyak referensi, jadi cari lagu-lagu yang bagus buat referensi. Kalau seorang penulis itu butuh perbendaharaan kata, jadi seorang produser musik itu butuh perbendaharaan nada gitu. Jadi untuk mencapai itu maka perlu banyak menggunakan musik-musik yang bagus sebagai referensi, sebagai untuk menampung nada. Ya seperti itu aja yang sesuai dengan tema ini. Kalau untuk semangat berkarya itu ya pertama untuk apa ya, kalau saya sendiri memang hobi, jadi pertama harus didasari hobi untuk, jadi ketika kita produksi musik itu dengan rasa senang gitu. Ketika kita suka musik, insya Allah apa ya, mengalir aja. Kalau kata Sun kan dia sampai lupa gitu berapa karyanya, berapa ini, memang hobi itu, memang hobi musik kan seperti itu. Ya seperti itu. Oke. Terus ini yang terakhir guys, sebelum sesi tanya jawab, ini untuk Mas Rijal dan Mas Ranu. Ini kira-kira rencana ke depannya itu apa? Karya ke depannya kira-kira apa rencananya untuk ke depan? Monggo, mungkin Mas Rijal dulu atau Mas Ranu dulu, monggo. Monggo Mas Suhu Ranu. Monggo Cak. Jenengan sik tau. Karena yang sedang diproduksi ya, Pak? Iya, rencana ke depan. Ya kalau saya tetap berkarya di sholawat. Memang ada rencana untuk bikin lagu original, tapi saya tidak akan gagal. Iya. Ampun Mas. Monggo Mas Ranu. Oh iya. Untuk rencana, saya kan secara basic beda dengan Mas Rijal ya. Kalau Mas Rijal kan ini musisi modern beneran. Kalau saya kan masih musisi konvensional. Saya berangkat dari pertunjukan, pagelaran seni. Kalau keinginannya pengen bisa bikin karya dalam bentuk pertunjukan yang lebih dari yang sebelumnya. Cuma ya nanti dilihat ke depannya saja. Sementara saya fokus ngajar saja. Oke. Sampun Mas. Ya, cukup. Oke.
Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih untuk Mas Rizal dan Mas Ranu yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua yang ada di sini. Masya Allah sekali, banyak sekali yang bisa kita ambil moral value yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita hari ini. Langsung ke teman-teman yang ingin bertanya. Monggo. Assalamualaikum, Kak, izin bertanya. Oke, monggo langsung. Videonya dihidupkan ya. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Janum Kirom. Oke. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah. Saya ingin bertanya kepada Kak Rizal ataupun Kak Ranu. Apakah boleh ikut open recruitment gitu? Oke. Terima kasih. Oke. Langsung dijawab. Mawon apa pripun Mas? Monggo. Ya, Mohon kesulat. langsung saya jawab aja. Jadi kalau seumpama sampean mau mau bertukar ilmu dengan main ke sini nggak apa-apa, lihat saya produksi silahkan monggo. Jadi banyak juga teman-teman yang lain sering main ke sini, kita tukar ilmu, tukar wawasan, tukar pengalaman gitu. Monggo Pak, monggo tempat saya. Oke. Jadi Mas Rizal selalu terbuka. Oke. Oke, sampun Mas. Sudah. Oke. Mas Ranu, monggo. Open recruitment apa ini Mas? Partisipan atau apa yang dimaksud ini? Partner kerja itu, Pak. Oh, aduh kok. Kalau saya kan kondisional Mas. Orangnya kondisional, dapat job juga kondisional. Saya bekerja sesuai dengan jobnya. Kalau ada job saya bekerja, kalau nggak ada job saya mengerjakan yang lain. Nah, untuk rekrutmen itu saya biasanya memang ngambil dari Al-Mizan. Saya kebanyakan ngambil orang dari Al-Mizan. Saya dapat job, saya mungkin ya 70% saya berdayakan, 70% saya berdayakan orang-orang yang ada di Al-Mizan. Kalau jenengan pengen ya serius di Al-Mizan, insya Allah nanti kalau jenengan betah di Al-Mizan, bisa berproses dengan baik di Al-Mizan, pasti akan ada event-event. Oh. Jih, Mas. Matur suwun. Oke, terima kasih Mas. Ternyata ini banyak sekali yang mau bertanya. Saya urutkan aja ya. Tadi yang kedua tadi adalah dari saudara Hasbi Idris Kutwahana. Langsung saya bacakan mawon nggih supaya lebih cepat. Sudah jam 5 kurang. Langsung saja. Dari Mas Hasbi, saya Hasbi ingin bertanya. Jadi untuk Mas Ranu dan Mas Rizal, bagaimana tips menjadi YouTuber sholawat untuk yang masih pemula? Apakah harus mempunyai YouTube channel? Terus, apakah harus memakai alat-alat editing yang profesional? Langsung mawon. Monggo, Cak. Monggo, sampean dulu. Jenengan saya. Gantian. Ini kaitannya sama YouTube ini. Ya, untuk alat tidak harus mahal ya. Jadi untuk pemula tidak harus mahal. Jadi dengan alat seadanya juga bisa. Saya dulu memulai belajar musik juga dengan alat seadanya. Keuntungannya untuk
semua dengan alat seadanya itu kita bisa lebih banyak pengalaman sih. Lebih banyak pengalaman. Jadi saya kira karya itu enggak alat itu hanya pendukung saja sih. Yang penting karyanya. Seperti itu. Oke. Mungkin dari Mas Radu mau menambahi? Ya, saya sepakat sama Mas Rizal, alat itu hanya sebagai pendukung. Saya sedikit cerita ya Mas, untuk dalam hal dunia musik ya. Sampai sekarang ini alat musik, instrumen musik saya itu terbatas. Bahkan keyboardnya keyboard ecek-ecek. Gitar ya gitar ecek-ecek. Tapi ya itu bagaimana caranya kita memaksimalkan alat itu untuk membuat karya yang tidak biasa. Alat-alatnya biasa saja tapi karyanya jangan sampai biasa saja. Itu saja cukup. Oke. Kemudian ada lagi tadi yang mau bertanya. Satu penanya lagi aja ya. Siapa tadi? Oh ya, Mas Muhammad Sa'dan AM. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Muhammad Sa'dan Alvin Barok dari Pendidikan Matematika. Izin bertanya khususnya pada Mas Ranu dan mungkin nanti Mas Rizal juga menambah juga. Tadi Mas Ranu bilang kalau jangan sampai kuliah mengganggu Al-Mizan, kan gitu tadi. Nah, sebenarnya apa alasannya atau sebenarnya di Al-Mizan itu ada apa sih? Nah, itu aja Mas. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya Mas ya. Dari pengalaman pribadi saja sih Mas. Jadi yaitu yang saya jelaskan tadi, mungkin saya lebih banyak dapat ilmu dan bisa diamalkan sampai sekarang itu porsinya lebih banyak yang dari Al-Mizan dibanding dari bangku perkuliahan. Bahkan ini sharing pengalaman. Mungkin teman-teman bisa percaya atau tidak. Alhamdulillah sekarang kan saya bisa ngajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja. Itu bukan karena ijazah saya. Amit saya bodoh. Awalnya bukan karena ijazah. Saya dipanggil itu karena karya. Ijazah ternyata setelah saya ngobrol dengan kaprodinya, ngobrol-ngobrol itu awalnya sebelum saya masuk ngajar di kampus itu, kaprodinya ini nggak tahu kalau ternyata saya lulusan UIN. Dulu saya psikologi pendidikan di UIN. Kaprodinya itu baru tahu setelah saya cerita. Jadi nggak pakai lamaran kerja. Saya dipanggil karena dari karya. Orang kenal dari karya. Nah, karya saya yang paling banyak itu ya di Al-Mizan. Waktu itu karya saya yang paling banyak itu karya-karya dari Al-Mizan. Artinya ternyata Al-Mizan ini pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan saya. Saya dapat belajar kehidupan dari Al-Mizan, bahkan sampai sekarang kehidupan saya ditopang oleh Al-Mizan. Tidak Al-Mizan secara langsung, tapi jalan itu datang dari Al-Mizan gitu. Segitu aja. Oke. Bagaimana Mas Muhammad Sa'dan? Sudah bisa diterima? Iya, Mas. Matur suwun. Oke. Kemudian ini Mas Milhan, halo. Cukupkan atau gimana ini? Bisa 16.58.
kalau nanti udah selesai ya Mbak penyampaian. Oke. Oke. Oh ya, untuk pertanyaan yang masih belum terjawab, langsung DM atau japri narasumber nggih. Enggak apa-apa nggih, Mas? Nggak apa-apa, boleh. Oke. Bisa langsung japri ke narasumber. Insya Allah mereka terbuka untuk teman-teman semua. Untuk mengakhiri, ini saya minta closing statement dari Mas Rijal ataupun Mas Ranu. Apa ya? Kira-kira motivasi-motivasi. Nanti saya ringkaskan. Mungkin penutupan untuk teman-teman, Mas. Monggo. Oke, dari Mas Rizal dulu. Oke. Monggo Saya dulu, Pak. Oke. Saya goodbye untuk teman-teman. Oke, saya dulu ya, Cak ya. Monggo. Pesannya, motivasi ya, dalam kaitannya dengan dalam produksi musik, jangan pernah puas dalam berkarya, karena sejatinya karya itu adalah ibarat apa, kalau saya mengartikan apa ya, bahasa kasarnya itu Ahmad Sewu, kotoran. Karya itu ibarat kotoran. Apa yang kita masukkan ke dalam mulut harusnya yang bagus-bagus ya, yang bernutrisi, bergizi. Kemudian kita proses. Nah, karya itu adalah kotorannya, ampasnya. Nah, yang bagusnya apa? Yang kita serap. Jadi karya itu setelah keluar sudah lupakan. Jangan pernah merasa puas dengan karya. Itu saja. Oke. Masya Allah. Monggo Mas Rizal. Ya, kalau saya ingin cerita aja. Jadi ada seorang musisi yang dia sudah berkarya puluhan tahun. Jadi puncak keemasan dia itu pada tahun di atas 10 dan dia dikenal dari karya yang dibikin 8 tahun yang lalu. Jadi ya sama seperti Suranu, jadi berkarya itu terus. Ketika kita sudah punya jam terbang yang lama, itu kita akan dapat sesuatu yang saya kira itu datang dari kita sendiri. Jadi seumpama saya tadi bilang untuk mendengarkan banyak lagu, itu proses. Jadi semakin lama terus terserap. Jadi ketika sudah terserap, kita akan bisa bahasa Jawanya itu otak-atik maduk gitu lah. Jadi berkarya itu memang butuh waktu yang lama, proses yang lama, karena butuh perbendaharaan nada yang banyak, dan itu bisa buat modal untuk kita meramu sesuai dengan ciri khas kita, seperti itu.
Oh, oke. Sudah cukup, Mas? Ya. Oke. Kalau sudah cukup, ini langsung kita akhiri mawon talk show kita pada hari ini ya. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Mas narasumber, juga untuk teman-teman, bahwasanya mungkin saya dalam memandu talk show hari ini mungkin banyak tingkah laku yang tidak mungkin, tapi pasti banyak tingkah laku yang kurang berkenan. Kemudian jadi banyak sekali groginya, soalnya pembicaranya mantap, mantul semua, jadinya saya grogi sekali. Untuk teman-teman juga mohon maaf kalau saya pembawaannya dalam memandu acara kurang menyenangkan atau bagaimana, mungkin bercandanya garing, yaitu mohon maaf. Kemudian yang bisa saya ambil dari sini adalah bahwasanya dalam berkarya itu kita butuh proses. Proses itu kita tidak bisa mengingkari proses. Yang paling penting adalah proses. Jangan pernah puas dalam berkarya. Kemudian tugas penyanyi ketika kita berkesenian itu adalah kita harus menyampaikan pesan dari lagu yang dibawakan atau dari kesenian apapun yang dibawakan. Jadi pesan itu sangat penting supaya entah itu pendengar yang memperhatikan itu bisa menerima apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian jangan pernah tinggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ya, terima kasih dari saya. Waktu nanti saya kembalikan lagi ke Mas Milhan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat para narasumber, Mas Rizal dan Mas Ranu. Sangat sekali. Dan untuk Mbak Ismail moderator juga terima kasih. Sangat menarik ya pembahasannya. Produksi sholawat. Sangat menarik sekali. Oke, untuk acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dimohon teman-teman bisa on cam ya untuk bisa berfoto dengan Mas Ranu dan Mas Rizal. Kesempatan emas ini sangat langka terjadi di sini. Oke, silahkan teman-teman bisa on cam. Monggo dibuka dulu kameranya. Ini udah nyala belum? Udah ya. 1, 2, 3.